Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Ayu Putri Handayani dengan NIM 22011110013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pembangunan desa dan studi kasusnya di Kabupaten Nganjuk. Hukum pembangunan desa merupakan kerangka aturan yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Dasar hukumnya di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dengan sesuai adat istiadat setempat dan kebutuhan lokalnya. Hukum ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian budaya. Studi kasus di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang aktif dalam mengembangkan dan menerapkan hukum pembangunan desa. Beberapa contohnya antara lain yang pertama, peraturan desa tentang pengelolaan dana desa. Di setiap desa di Kabupaten Nganjuk diwajibkan untuk memiliki perdes yang mengatur pembangunan dana desa. Sebagai contoh, di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Yang kedua adalah perdes tentang pelestarian kearifan lokal. Di beberapa desa di Nganjuk seperti Desa Ngetos terdapat perdes yang mendukung pelestarian tradisi lokal seperti tayub. Yang ketiga ada program padat karya tunai atau PKT. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi nasional, desa-desa di Nganjuk menerapkan PKT yang melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan irigasi. Program ini diatur dalam perdes dan bertujuan mengurangi angka pengangguran serta peningkatan daya beli masyarakat. Yang keempat ada kasus evaluasi produk hukum desa. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah lemahnya pengawasan terhadap implementasi perdes. Sebagai contoh, pada tahun 2022 ditemukan beberapa desa yang kurang optimal dalam pelaporan pembangunan dana desa, sehingga terjadi penundaan pencairan pada tahap berikutnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan evaluasi. Kesimpulannya adalah hukum pembangunan desa di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa peraturan yang baik mampu mendorong kemajuan desa sekaligus melestarikan nilai-nilai lokal. Namun, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa serta mekanisme pengawasan untuk memastikan produk hukum tersebut berjalan efektif. Kabupaten Nganjuk dapat menjadi contoh daerah yang mengoptimalkan otonomi desa melalui regulasi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.